Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi struktur data yang cukup menarik, yaitu Circular Single Linked List menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita akan belajar bareng-bareng mulai dari apa itu Circular Single List, bagaimana strukturnya sampai ke implementasi kode secara lengkap. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai selesai ya. Sebelum masuk ke kode, kita pahami dulu konsepnya. Linked list itu adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk node-node yang saling terhubung lewat pointer. Nah, yang membedakan circular linked list dengan linked list biasa adalah pada circular linked list, node terakhir atau yang kita sebut tail itu tidak menunjuk ke null, melainkan menunjuk kembali ke node pertama atau head. Jadi kalau kita gambarkan, bentuknya tuh kayak lingkaran, tidak ada ujung, dan tidak ada pangkal. Seperti putaran giliran main kartu Uno. Habis satu orang, giliran kembali ke orang pertama. Itulah kenapa di kode ini, contoh yang dipakai adalah urutan giliran mainan Uno. Sekarang kita lihat kodenya. Bagian pertama yang kita bahas adalah deklarasi struktur node. Di situ kita, bentar. Deklarasi struktur node. Yang pertama, di sini kita membuat sebuah struktur bernama mahasiswa. Struktur ini tuh punya dua bagian. Yang pertama, string nama. Ini adalah data yang disimpan di dalam node berupa string nama. Lalu, next ini adalah mahasiswa. Next ini adalah pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam list. Bayangkan setiap node itu seperti sebuah kotak. Di dalam kotaknya ada nama orang dan di sisi kotaknya ada panah yang menunjuk ke kotak berikutnya. Oke, langsung ke kodenya. Jadi di sini kita punya struct mahasiswa. Di dalamnya ada string nama untuk menyimpan atribut mahasiswa. Lalu ada mahasiswa point next di sini itu untuk pointer untuk menunjuk ke node berikutnya. Lalu di sini kita mendeklarasikan pointer global ada head, tail, unit, core, dan tail. Oke, terus yang pertama kita punya fungsi create circular single linked list. Ini fungsi itu untuk buat list pertama kali. Jadi di sini head sama dengan mahasiswa itu untuk alokasi node baru untuk head. Head nama sama dengan data baru ini tuh untuk isi data nama. Lalu tail sama dengan head ini untuk ngeset tailnya tuh head juga. Jadi tuh ini tuh data pertama tuh jadi head dan juga jadi tail. Terus tail nextnya ditujukan ke head supaya kembali lagi ke head. Jadi dari data pertama ini kan jadi baru satu data. Nah, data ini tuh bakal terus berputar jadi lingkaran. Terus yang kedua, fungsi menambah data di awal. Fungsi menambah data di awal ini, yang pertama tuh ada pengecekan if. Jika head sama dengan null, ini tuh validasi untuk memastikan list sudah dibuat sebelumnya. Kalau headnya masih nol, artinya list itu belum pernah dibuat. Jadi kita tampilkan pesan peringatannya tuh cout buat link list dulu. Itu pesan peringatannya. Tapi kalau listnya udah ada, kita masuk ke blok else. Terus lakuin langkah-langkah ini. Kita bikin new node, bikin node baru. Terus kita isi nama node baru dengan data yang dikirim. New node sama dengan nama sama dengan data. Terus new node next sama dengan head. Node baru ini diarahkan menuju ke head yang lama. Ini penting karena apa? Ini penting dilakukan sebelum mengubah head supaya kita tidak kehilangan referensi ke node
yang lama. Terus tail next sama dengan new node, karena ini tuh sirkular, jadi tailnya harus selalu menuju ke head. Karena headnya kan mau diubah nih ke node yang baru, maka kita update tail next-nya sama dengan new node. Terus headnya sama dengan new node, headnya diupdate ke node yang baru. Terus node baru ini resmi jadi head. Oke, lanjut ke fungsi menambah data di akhir. Validasi awalnya sama, cek apakah list sudah ada. Itu jika head sama dengan nol, maka akan muncul peringatan buat link list dulu. Kalau tidak, lanjut ke langkah ini. Else. Kalau enggak, kita buat node baru, terus diisi datanya. Terus node baru ini, new node next sama dengan head, node baru ini akan menjadi tail yang baru. Karena tail harus menuju ke head dalam circular list, maka new node next langsung diarahkan ke head. New node next langsung diarahkan ke head. Terus tail next-nya sampai dengan new node. Tail yang lama sebelumnya menunjuk ke head, sekarang kita ubah supaya menunjuk ke node baru. Menyambungkan node terakhir lama ke yang node baru. Nih, node yang tail yang terakhir tuh, node terakhir yang lama, jadi nunjuk ke node yang baru, nunjuk ke node ini. Terus tail sama dengan new node, ini kita update tail ke node yang baru. Terus fungsi add middle. Oke, selanjutnya fungsi add add middle. Fungsi ini punya dua parameter, yaitu string data untuk menyimpan nama dan in posisi untuk menentukan di mana node akan disisipkan. Di sini ada dua kondisi untuk ngecek, terus ada kondisi kalau posisinya tuh sama dengan 1, akan muncul peringatan posisi 1 bukan posisi tengah. Kenapa? Karena yang harusnya menangani posisi 1 ini itu at first, bukan at middle. Makanya dimunculin ini. Terus, jika mau memenuhi kondisi, kita buat node baru, terus kita isi datanya. Terus in nomor sama dengan 1 ini sebagai penanda posisi. Terus sama dengan head ini kita mulai dari posisi head. Terus kita looping sampai posisi sebelum tempat insert. Jadi itu kita looping terus. Kita loopingnya tuh kita jalan mundur dari posisi yang dituju sebanyak 1 langkah. Artinya kita berhenti di node sebelum posisi yang kita tuju. Kenapa posisi -1? Karena kita butuh node yang ada di depan posisi sisipan untuk disambung ke node baru. Misalnya posisi yang dituju ada 5, maka kita berhenti di posisi keempat. Terus sama dengan current next ini untuk maju ke node berikutnya. Terus ini tuh untuk increment nomor. Terus new node next sama dengan current next. Jadi node baru ini itu nunjuk ke node setelahnya. Dan current next-nya kita buat node sebelumnya untuk nunjuk ke node baru. Jadi ibaratnya tuh
Analoginya tuh gini, bayangkan ada antrian orang, terus kamu masuk di posisi kelima. Kamu minta orang keempat itu tuh untuk berdiri di samping. Terus kamu masuk ke tengah dan kamu sambungkan ke orang lima yang tadinya ada di sana. Jadi gitu. Terus lanjut ke remove first. Oke, setelah validasi langkah-langkah penghapusannya, di sini tuh ada kondisi pengecekan apakah ada datanya, apakah enggak. Kalau nggak ada, kita disuruh buat link list dulu. Oke, kalau ada kita lanjut ke kondisi ini. Yang pertama tuh del sama dengan head. Jadi kita simpen node yang akan dihapus, terus head-nya kita pindah ke node berikutnya, head next. Karena node yang pertama dihapus, node berikutnya tuh jadi head. Terus tail next-nya tetap menunjuk ke head yang baru. Terus delete del tuh buat ngapus node yang lama dari list. Oke, lanjut ke fungsi menghapus node terakhir. Di sini ada kondisi pengecekan kondisi. Terus lanjut ke kondisi ini. Del sama dengan tail ini kita simpan node terakhir yang akan dihapus. Core sama dengan head ini untuk mulai dari head. Terus kita cari node sebelum tail. Kita tuh terus maju selama node berikutnya tuh bukan tail. Itu kondisi core next to while core next tidak sama dengan tail. Kita terus maju selama node berikutnya bukan tail. Saat loop berhenti, core sudah berada di node tepat sebelum tail. Terus tail sama dengan core ini untuk update tail ke node sebelumnya. Terus tail next sama dengan head ini supaya tetap sirkular. Ini tuh buat nyambungin tail baru ke head untuk mempertahankan sifat sirkular. Terus ini untuk hapus node lama dari list. Terus ini fungsi untuk oke, langsung ke fungsi remove middle, yaitu fungsi untuk menghapus node yang di tengah. Langsung ke pin nomor sama dengan 1, terus score sama dengan head, ini tuh untuk posisi awal kita. Terus di sini kita akan melakukan perulangan sebelum node yang akan dihapus. Terus setelah ketemu, kita akan del sama dengan core next ini untuk hapus node yang akan dihapus. Terus core next sama dengan del ini untuk nyambungin ke node setelahnya. Delete del untuk hapus node dari list. Oke, langsung ke fungsi menambahkan isi link list. Di sini tuh ada validasi seperti biasa. Terus di sini ada tampilan cout kayak biasa. Oke, langsung ke core. Core sama dengan head. Kita mulai penelusurannya tuh dari node pertama. Lalu di sini ada looping. Looping untuk sampai kembali ke head. Jadi ini tuh untuk mendeteksi bahwa kita sudah satu putaran penuh dalam circular list. Selama next-nya belum kembali ke head, berarti masih ada node yang belum ditampilkan. Jadi looping ini tuh bakal berhenti sampai kembali ke head. Jadi begitu.
Terus yang ditampilkan tuh core nama, lalu geser core ke core next. Setelah loop selesai, core berhenti di not terakhir yaitu tail. Not ini belum ditampilkan di dalam loop karena kondisi loop berhenti ketika core next head. Jadi kita print not terakhir ini secara manual di luar loop. Cout kembali ke head nama. Baris ini menampilkan pesan bahwa setelah pemain terakhir, giliran kembali ke pemain pertama. Ini memperjelas sifat sirkular dari list kita. Terus langsung ke fungsi utama, in mind. Jadi langkah pertama, oke langsung ke fungsi utama. Di sini kita membuat list pertama, kita memanggil fungsi create rolling list, terus kita isi namanya tuh Yunus. Lalu kita print buat tampilkan. Terus ini kita nambah di awal, kita tambah fungsi add first, kita masukkan city, terus kita print. Terus untuk tambah di akhir, ini fungsi tambah di akhir, kita tambahkan Supriyatna, terus print, terus ini untuk add middle, fungsi tambah di tengah. Kita tambahkan Apriala, kita masukkan ke posisi 5, terus kita print, terus hapus tengah, remove middle, kita masukkan posisi 6, terus kita print, terus hapus di awal, kita ini untuk mengambil fungsi hapus di awal, kita print, terus kita ambil fungsi hapus akhir, terus kita print. Terus untuk outputnya gini, ini untuk yang pertama, kita kan masukin Yunus. Karena di sini isinya masih Yunus, maka dari Yunus kembali ke Yunus. Terus kan kita tambahin di pertama tuh namanya Siti. Siti di sini jadi head dong otomatis. Jadi Siti-nya tuh next ke Yunus. Terus dari Yunus kembali ke Siti. Terus ditambah di akhir. Tambah di akhir tuh kita nambahin Supriyatna. Nih, Supriyatna kan jadi yang terakhir. Jadi dari Siti ke Yunus ke Supriyatna. Terus dari Supriyatna balik ke Siti. Terus lanjut lagi kita nambahin di tengah nih. Di tengah kita nambahin Aprilia. Nih kita nambahin Aprilia. Dari Siti ke Aprilia ke Yunus. Terus ke Supriyatna. Dari Supriyatna balik lagi ke Siti. Nah, terus di sini di sini nih kita hapus nih. Siapa yang kita hapus? Hapus tengah. Kita masukin hapus tengah. Hapus tengah posisi kelima. Jadi Aprilianya tuh dihapus. Aprilianya dihapus. Otomatis posisinya dipindah ke Yunus dong. Jadi Siti, habis itu Yunus, terus Supriyatna, terus balik lagi ke Siti. Nah, terus hapus di akhir. Niatnya gini nih. Si, hapus, hapus awal deh, hapus awal. Sorry. Ini hapus awal.
Jadi di sini Siti dihapus, terus headnya kan otomatis pindah ke Yunus. Terus dari Yunus next ke Supriyatna, balik lagi ke Yunus. Terus di sini yang dihapus tuh Supriyatna. Otomatis headnya balik ke Yunus, terus tailnya juga Yunus. Jadi dari Yunus balik ke Yunus. Oke, sekian terima kasih.